Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Alfian dari kelas 4B Informatika NIM 105841105419 akan menjawab soal ujian tengah semester mata pelajaran rekayasa komputasional. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1. Dapat kita lihat dari gambar di samping. Soal pertama adalah tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi penyelesaiannya 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 dengan tebakan awal x0 nya sama dengan 3. Jadi saya memilih angka 3 dan bisa angka lainnya. Kemudian fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 dan Fin per X sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Dan pangkatnya dikurang 1, jadi tersisa 2. Jadi 12x kuadrat dikurang 2 kali 15 kemudian pangkat 2 nya dikurang 1 jadi sisa 1. Jadi hasilnya 30x tambah 1 kali 17 adalah 17. Kemudian pangkat satunya dikurang 1 jadi x nya habis jadi tersisa 17. Selanjutnya masuk ke iterasi pertama. Dengan menentukan nilai x1 menggunakan tebakan awal atau x0 yaitu 3. Jadi fx0 sama dengan 4 kali 3 pangkat 3 kurang 15 x kali 3 kuadrat tambah 17 kali 3 kurang 6 sama dengan 18. Jadi fx0 nya sama dengan 18. Kemudian Fin per x0 sama dengan 12 kali 3 kuadrat kurang 30 kali 3 tambah 17 sama dengan 35. Jadi selanjutnya mencari nilai dari x1 dengan menggunakan rumus x0 kurang fx0 per Fin per x0. Jadi x0 nya adalah 3. fx0 nya 18 dibagi Fin per x0 35. Jadi hasilnya 2486. Lanjut ke iterasi kedua. Dengan menentukan nilai x2 dan x1 sama dengan 2,486. Jadi 2,486 disubstitusikan ke dalam x, jadi fx1 sama dengan 4 kali 2,486 pangkat 3 kurang 15 kali 2,483 kuadrat
tambah 17 kali 2,483 kurang 6 sama dengan 5,014. Selanjutnya Fin per X1 sama dengan 12 kali 2,486 kuadrat kurang 30 kali 2 kurang 30 kali 2,486 tambah 17 sama dengan 16,582. Jadi X2 nya sama dengan 2,486 dikurang 5,014 dibagi 16,582 sama dengan 2,183. Lanjut ke iterasi ketiga. Menentukan nilai X3 dengan X2 sama dengan 2,183 yang didapatkan dari iterasi sebelumnya. Jadi prosesnya sama dengan iterasi sebelumnya. Kita substitusikan nilai X2 ke dalam X, jadi hasilnya hasil dari Fx2 sama dengan 1,240 dan Fin per X2 sama dengan 8,695 dan nilai dari X3 adalah 2,040. Lanjut ke iterasi keempat. Dengan menentukan nilai X4 dengan X3 sama dengan 2,040. Prosesnya sama, mensubstitusikan nilai X3 ke dalam X, jadi hasil dari Fx3 sama dengan 0,214. Fin per X3 sama dengan 5,739 dan X4 sama dengan 2,002. Lanjut ke iterasi kelima, menentukan nilai X5 dengan X4 sama dengan 2,002. Jadi nilai X4 didapatkan dari iterasi sebelumnya. Jadi sama dengan iterasi sebelumnya, mensubstitusikan ke dalam nilai X. Jadi hasil dari Fx4 sama dengan 0,010. Fin per X4 sama dengan 5,036 dan X5 hasilnya adalah 2. Lanjut ke iterasi ke-6. Menentukan nilai X6 dengan X5 sama dengan 2. Jadi kita masukkan nilai dari Fx4 adalah 0. Jadi karena nilainya adalah 0 oleh iterasi ke-6, maka iterasi dihentikan. Jadi artinya salah satu akar persamaan dari persamaan 4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Berikut adalah tabel iterasi secara lengkap. Dapat kita lihat dari tabel di atas. Baiklah, lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu selesaikan persamaan kuadrat berikut. X kuadrat tambah S kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0 dengan memfaktorkan. Jadi penyelesaiannya X kuadrat tambah 8x tambah 15 sama dengan 0. Jadi nilai pemfaktorannya adalah X tambah 3 dan X tambah 5. Jadi ini kita uji X tambah 3 dan X tambah 5.
kita kalikan jadi X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 5 sama dengan 5X, 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi karena nilai dari 5X dan 3X sama, maka langsung dijumlahkan X kuadrat tambah 8X tambah 15, jadi persamaannya sama dengan persamaan sebelumnya. Jadi nilai dari persamaan kuadrat di atas adalah X1 sama dengan min 3 dan X2 sama dengan min 5. Lanjut nomor 3. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Jadi fungsi yang pertama adalah fx sama dengan X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Jadi fungsi kedua fx yang pertama X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, di mana X tidak sama dengan 2. Fx kedua adalah 3, di mana X sama dengan 2. Lanjut ke fungsi ketiga. Fx yang pertama adalah X tambah 1, di mana X lebih kecil dari 2. Fx kedua X kuadrat kurang 1, di mana X lebih besar sama dengan 2. Jadi penyelesaian untuk fungsi pertama fx sama dengan X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Jadi kita substitusikan 2 ke dalam X. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 kurang 4 per 2 kurang 2, di mana 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 kurang 4 itu 0, dan 2 kurang 2 itu 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2 karena menghasilkan 0 per 0. Maka fungsi ini tidak kontinu di titik X sama dengan 2. Selanjutnya fungsi kedua yaitu fx sama dengan X pangkat 2 X kuadrat kurang 4 per X kurang 2, di mana X tidak sama dengan 2. Kemudian fx 3, di mana X-nya sama dengan 2. Jadi langkah pertama menentukan apakah fx sama dengan 2 apakah ada. Jadi dapat kita lihat di fungsi, di mana X yang sama dengan 2 ada di fx kedua yaitu 3. Jadi fx sama dengan 2 ada di 3. Lanjut ke langkah kedua, apakah limit X mendekati 2 fx ada? Jadi kita lihat di sini, di mana persamaan yang kita gunakan adalah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Jadi kita faktorkan X kuadrat kurang 4X, jadi X kurang 2 dan X tambah 2. Kemudian karena X kurang 2 dengan nilai pembaginya sama, jadi kita coret. Jadi tersisa X tambah 2. Jadi 2 kita substitusikan ke dalam X. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4.
Jadi nilai dari limit X mendekati 2 itu fx limit X mendekati 2 itu ada nilainya adalah 4. Langkah ketiga, apakah fx sama dengan 2 limit X mendekati 2 fx. Jadi dapat dilihat di sini nilai dari fx sama dengan 2 adalah 3. Sedangkan limit X mendekati 2 nilainya adalah 4. Jadi fungsi ini tidak kontinu di titik X sama dengan 2. Lanjut ke fungsi ketiga, di mana fx X tambah 1 X lebih kecil dari 2. X kuadrat kurang 4 kurang 1, di mana X lebih besar sama dengan 2. Jadi langkah pertama kita cari apakah fx sama dengan 2 itu ada. Jadi dapat dilihat di fungsi X yang sama dengan 2 ada di fx. Kedua yaitu X kuadrat kurang 1. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi kita gunakan fx tersebut. Jadi X kuadrat kurang 1 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi nilai dari fx sama dengan 2 itu ada. Lanjut ke langkah kedua. Limit fx. Jadi kita cari limit kirinya. Di mana untuk limit kiri itu X yang lebih kecil, di mana di fungsi ini X yang lebih kecil itu ada di fx pertama. Jadi kita gunakan fx yang pertama yaitu X tambah 1. Kemudian kita substitusikan nilai 2 ke dalam X. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Lanjut ke limit kanan. X lebih besar, jadi di fungsi ini X yang lebih besar ada di fx kedua yaitu X kuadrat kurang 1. Jadi kita substitusikan 2 ke dalam X. Jadi 2 kuadrat kurang 1 hasilnya 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi nilai limit kiri dan limit kanan itu ada. Selanjutnya langkah ketiga, apakah fx sama dengan 2 sama dengan limit X mendekati fx. Jadi dapat dilihat nilai dari fx sama dengan 2 itu adalah 3. Dan nilai limit X mendekati 2 fx itu adalah 3 atau sama. Jadi fungsi ini kontinu di titik X sama dengan 2. Lanjut ke soal keempat. Tentukan invers dari matris berikut, di mana matris yang pertama ini berorde 2 kali 2, di mana min 5, 7, min 2, 3. Matris kedua berorde 3 kali 3 dengan nilai pada baris pertama yaitu min 3, 2, min 1, min 2, 1, 0, 1, 1, min 3, 0.
Jadi penyelesaian untuk matris yang pertama orde 2 kali 2 rumusnya adalah inverse sama dengan 1/, dikali D kurang D min B dikali C. Kemudian nilai dari D dan A ditukar, kemudian B dijadikan negatif dan begitu pula C. Jadi kita substitusikan nilai inverse sama dengan 1/, min 5 kali 3 sama dengan min 15. Kemudian dikurang 7x kurang 2. Hasilnya adalah positif 4. Jadi min 15 kurang positif 14. Jadi hasilnya adalah min 15 kurang 14, hasilnya min 1. Selanjutnya menjadi 3. 3 ini berada di posisi sudut kanan bawah. Jadi kita tukar dengan nilai dari A jadi 3 sekarang berada di sudut kiri atas. Selanjutnya 7 kita jadikan negatif, kemudian min 2 karena nilai min C ini min 2 jadi negatif, ketemu negatif hasilnya positif. Selanjutnya min 5 ini ditukar berada di sudut kiri atas sekarang, bertukar posisi dengan B yang berada di sudut kiri atas sama dengan 1/, min 1. Kita kalikan jadi 3 kali 1 dibagi min 1, hasilnya adalah min 3. Kemudian min 7 kali 1 dibagi min 1, hasilnya adalah positif 7. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 dibagi min 1, hasilnya negatif min 2. Kemudian min 5 dikali 1 adalah min 5 dibagi min 1, hasilnya adalah 5. Jadi nilai inverse matris pertama adalah min 3, 7, min 2, 5. Selanjutnya menentukan inverse dari matris yang ketiga berorde 3 kali 3. Jadi untuk menentukan inverse berbeda dari matris orde 2 kali 2. Jadi matris orde 3 kali 3 ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan determinan. Terlebih dahulu jadi determinan matris sama dengan kita masukkan matrisnya, kemudian menambahkan 2 kolom matris di belakangnya. Jadi garis yang berwarna yang ada di layar kita jumlahkan, sedangkan garis yang berwarna biru ini kita kurangkan. Jadi min 3 kali 0 kali 0 tambah 2 kali 1 kali 1 tambah min 2 kali 1 kali min 3 kurang min 2 kali 0 kali 1 kurang min 3 kali 1 kali min 3 kurang 2 kali 1 kali 0. Jadi hasilnya adalah 0 tambah 2 tambah 6 kurang 0 kurang 9 sama dengan kurang 0 sama dengan min 1. Jadi determinan matrisnya adalah min 1. Kemudian langkah kedua adalah menentukan minor. Jadi minor 11 matris yang digunakan adalah matris pada baris pertama dan kolom pertama. Jadi minor 11 itu 0, 1, min 3, 0. Selanjutnya minor 12
matris yang digunakan pada baris pertama kolom kedua jadi minor 12 itu 1110. Selanjutnya minor 13. Matris baris pertama kolom ketiga jadi minor 101 min 3 dan seterusnya begitu. Selanjutnya menentukan kofaktor. Jadi kofaktornya bersihkan nilai-nilai minor yang telah didapatkan sebelumnya kemudian dikali. Jadi hasilnya yang didapat adalah 31 min 3, 62 min 7, 21 min 2. Dan di sini kofaktor memiliki syarat yaitu menambahkan plus minus di dalam matris. Langkah selanjutnya menentukan adjoint. Jadi adjoint didapat dari kofaktor yang ditranspos dilihat di sini pada matris kofaktornya yang didapat pada baris pertama 31 min 3. Pada matris adjoint kita jadikan yang sebelumnya matris baris menjadi matris kolom. Jadi 31 min 3 ini pada baris yang pertama di matris kofaktor dijadikan kolom pada matris adjoint. Jadi adjointnya adalah 3, 6, 2, 1, 2, 1. Selanjutnya langkah terakhir menentukan inverse dengan rumus A inverse sama dengan determinan A kali adjoint matris, di mana determinan matrisnya adalah min 1. Jadi seper min 1. Kemudian dikali dengan matris adjointnya. Jadi hasilnya sama dengan 3 kali 1 dibagi min 1 sama dengan min 3. 6 kali 1 dibagi min 1 sama dengan 6. Min 6. 2 dikali 1 dibagi min 1 sama dengan min 2. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Selanjutnya min 2 kali 1 dibagi min 1 sama dengan min 2. 1 kali 1 dibagi min 2 sama dengan min 1. Min 3 dikali 1 dibagi min 1 sama dengan 3. Lanjut, min 7 dikali 1 dibagi min 1 sama dengan 7. Min 2 dikali 1 dibagi min 1 sama dengan 2. Jadi inverse untuk matris pertama adalah min 3, min 6, min 2, min 1, min 2, min 1, 3, 7, 2. Lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir. Tentukan nilai determinan dari matris A yang berorde 2 kali 2. Min 5, 2, min 2, 1. B berorde 3 kali 3. 3, 2, min 5, min 1, 1, 7, 2, 4, 6. Penyelesaian. Determinan A sama dengan min 5, 2, min 2, 1. Jadi dikali silang. Min 5 kali 1
kurang 2 kali min 2 sama dengan min 1. Lanjut ke bagian B, determinan B sama dengan 32 min 5 min 1 17 246. Kita tambahkan 2 kolom di belakangnya, itu min 3 min 1 2 2 1 4. Jadi 3 kali 1 kali 6 tambah 2 kali 7 kali 2 tambah min 5 kali min 1 kali 4 kurang min 5 kali 1 kali 2 kurang 3 kali 7 kali 4 kurang 2 kali min 1 kali 6 sama dengan 18 tambah 28 tambah 20 kurang min 10 kurang 84 kurang 12 min 12. Selanjutnya 18 tambah 28 tambah 20 tambah 12 tambah 10 kurang 84. Kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi hasilnya 88 dikurang 84 sama dengan 4. Dengan selesainya saya menjawab soal ujian tengah semester mata pelajaran rekayasa komputasional. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.